Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Pada seminar nasional ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul aktivitas antibakteri dan antioksidan dari ekstrak karang lunak Simularia gibrosa dari Teluk Palu, Sulawesi Tengah. Penelitian ini merupakan payung penelitian dalam mengeksplorasi potensi bioaktif dari organisme laut yang dikoleksi dari perairan Sulawesi Tengah. Perairan Indonesia Timur merupakan perairan dengan biodiversitas organisme laut yang tinggi. Oleh karena itu, maka perairan Indonesia bagian timur dapat menjadi pusat dalam penemuan bahan aktif yang potensial dari organisme laut. Invertebrata laut termasuk karang lunak secara fisiologi memiliki metabolit unik untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim. Studi literatur menyatakan metabolit unik dari invertebrata laut dapat bermanfaat secara kimia dan biologi dan tidak diproduksi oleh organisme darat. Karang lunak dengan genus Sinularia merupakan salah satu genus yang dilaporkan banyak memproduksi senyawa bioaktif serta memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang farmasi sebagai sediaan bahan baku antibakteri dan antioksidan. Mengapa substansi antibakteri dan antioksidan penting untuk dikembangkan? Karena hasil penelitian pada tahun 2008 menyatakan WHO melaporkan terjadi peningkatan resistensi bakteri patogen terhadap bahan aktif antibakteri yang telah tersedia. Selain itu, akibat peningkatan infeksi maupun faktor eksternal yang dapat meningkatkan stres oksidatif, sehingga diperlukan substansi antioksidan untuk mencegah stres oksidatif pada sel. Karena stres oksidatif erat hubungannya dengan penyakit serius pada manusia seperti kanker, diabetes, dan Alzheimer. Penelitian sebelumnya telah melaporkan potensi farmakologi karang lunak dari Teluk Palu, yaitu sebagai antibakteri, antioksidan, antivedan, inhibitor nitric oxide, dan inhibitor NF-kB. Akan tetapi, profil bioaktif dari ekstrak karang lunak tersebut belum teridentifikasi. Nah, selanjutnya dari dasar di atas, penelitian ini bertujuan mendapatkan profil bioaktif Sinularia gibrosa yang dapat menangkap radikal DPPH dan menghambat pertumbuhan Listeria, Pseudomonas, dan Salmonella. Selanjutnya, sampel karang lunak dikoleksi dari wilayah pesisir Teluk Palu, yaitu di Desa Lero, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampel karang lunak yang diteliti diidentifikasi menggunakan kunci identifikasi dari Australian Institute of Marine Science berdasarkan petunjuk Dr. Fabricus dan Dr. Adderslade. Sampel diidentifikasi berdasarkan bentuk koloni, monomorfik, dan sklerit. Sampel karang lunak yang digunakan pada penelitian ini teridentifikasi sebagai Sinularia gibrosa. Selanjutnya, sampel dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah kering, sampel dihaluskan sampai menjadi tepung, lalu dimaserasi dalam metanol dan diklorometana.
Jadi 1:1 selama 48 jam. Selanjutnya disaring dan dikeringkan dengan evaporator. Proses maserasi dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ekstrak yang telah kering ditimbang dan disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya, screening profil bioaktif dan ekstrak sinularia menggunakan LC-HRMS. Analisis spektra yang diperoleh dibandingkan dengan profil data dari sistem MLZ-Plot Library. Aktivitas antibakteri dievaluasi menggunakan metode difusi sumur pada cawan Petri. Konsentrasi ekstrak sinularia yang digunakan adalah 50, 100, 200, 300, dan 400 mg per mililiter. Dan dibandingkan dengan kontrol ciprofloxacin 10 mg per mililiter dan pine oil 1%. Kemudian data diameter zona hambat digunakan untuk memprediksi minimum inhibitory concentration atau MIC dan MBC dengan metode Bloomfield. Selanjutnya nilai MIC ditentukan dengan memplotkan antara len konsentrasi ekstrak pada sumbu X, sedangkan pada sumbu Y merupakan nilai kuadrat diameter zona hambat. Perpotongan dari persamaan regresi linear terhadap sumbu X sebagai nilai MT. Nilai MIC adalah 0,25 kali MT dan nilai MBC adalah 4 kali MIC. Aktivitas antioksidan ditentukan menggunakan metode penangkapan radikal bebas DPPH. Konsentrasi ekstrak yang digunakan yaitu 20, 40, 60, 80, dan 100 mikrogram per mililiter. Dengan konsentrasi DPPH 50 mikromolar, lalu diukur penangkapan radikal DPPH pada panjang gelombang 517 nanometer dengan spektrofotometer UV vis. Nilai absorbasi juga digunakan untuk menentukan IC50. Vitamin E digunakan sebagai kontrol pembanding. Nah, ekstrak sinularia juga dievaluasi kandungan total fenol sesuai metode Folin dengan menggunakan persamaan regresi kurva standar asam galat. Nah, selanjutnya ini adalah hasil screening profil bioaktif ekstrak sinularia dengan LC-HRMS. Nah, di sini terdeteksi 154 peak dan teridentifikasi 119 senyawa. 113 senyawa dengan rentan retensi time 0,947 sampai 26,421 menit. Akan tetapi hanya 36 peak dan 29 senyawa yang teridentifikasi dengan kualitas di atas 85%. Nah, selanjutnya profil bioaktif ekstrak sinularia didominasi oleh turunan asam lemak. Hasil screening profil bioaktif ekstrak sinularia dengan LC-HRMS dapat dilihat pada slide berikutnya. Nah, ini tabel di mana bioaktif ekstrak sinularia didominasi oleh turunan asam lemak. Nah, selanjutnya studi literatur melaporkan potensi senyawa turunan asam lemak dari organisme menunjukkan sifat antibakteri dan antioksidan.
Nah, selanjutnya hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak Sinularia menunjukkan potensi antibakteri dari lemah hingga kuat terhadap pertumbuhan bakteri uji. Tergantung konsentrasi ekstrak. Diameter zona hambat yang terbentuk berbanding lurus dengan konstruksi ekstrak. Secara umum, ekstrak Sinularia lebih mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif seperti Salmonella dan Pseudomonas. Hal ini diduga karena profil bioaktif ekstrak Sinularia yang didominasi senyawa turunan asam lemak dengan panjang C12 sampai C22. Nah, studi literatur menunjukkan senyawa antimikrobial turunan asam lemak dengan panjang atom C8 sampai C22 efektif menghambat bakteri gram negatif. Nah, pengujian aktivitas antibakteri pada penelitian ini menggunakan ciprofloxacin dan pine oil sebagai kontrol pembanding. Ciprofloxacin dilaporkan efektif melawan bakteri gram negatif, tetapi kurang efektif melawan bakteri gram positif. Sedangkan pine oil dari ekstrak pinus dilaporkan dapat menghambat pertumbuhan Listeria dan Pseudomonas. Nah, selanjutnya dari data diameter zona hambat, kami memprediksi nilai MIC dan MBC dari ekstrak Sinularia dengan metode Bloomfield. Nah, ini dia. Kemudian, pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran persentasi penangkapan radikal DPPH dari ekstrak Sinularia dan vitamin E, digunakan sebagai kontrol pembanding. Ekstrak Sinularia menunjukkan potensi antioksidan yang kuat karena mampu mendonasikan atom hidrogen atau elektron untuk bereaksi dengan radikal DPPH. Hal ini dapat dilihat dari semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka persentase penampakan radikal DPPH juga meningkat. Hasil evaluasi kandungan total fenol dari ekstrak diperoleh 5.423,76 plus minus 14,00 mg GAE per gram ekstrak kering. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pengujian, karang lunak Sinularia dari Teluk Palu, Sulawesi Tengah, menunjukkan aktivitas antibakteri yang moderat sampai kuat terhadap pertumbuhan Listeria, Salmonella, dan Pseudomonas. Selain itu, ekstrak Sinularia juga menunjukkan potensi antioksidan yang kuat. Profil bioaktif ekstrak Sinularia diperoleh 29 senyawa dengan kualitas di atas 85%. Jadi penelitian ini mengindikasikan bahwa karang lunak asal Teluk Palu, Sulawesi Tengah dapat menjadi organisme yang potensial dalam penemuan dan pengembangan substansi bioaktif, antibakteri, dan antioksidan. Demikian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.